Pernahkah Anda merasa bahwa dunia modern lebih menyukai orang yang banyak berbicara? Coba perhatikan, sejak kecil kita sering melihat pola yang sama. Di sekolah, murid yang berani mengangkat tangan sering dianggap lebih percaya diri. Murid yang aktif berdiskusi lebih mudah diperhatikan guru. Di dunia kerja, orang yang mudah bergaul sering lebih cepat dikenal. Dalam dunia bisnis, kemampuan membangun jaringan sering dianggap sangat penting. Sementara itu, orang yang lebih suka diam, orang yang berpikir lebih lama sebelum berbicara, dan orang yang nyaman bekerja sendiri sering mendapatkan label tertentu, pendiam, kurang percaya diri, sulit memimpin. Namun, apakah benar demikian? Karena sejarah menunjukkan sesuatu yang menarik. Banyak perubahan besar justru lahir dari orang-orang yang menikmati kesunyian. Albert Einstein dikenal membutuhkan banyak waktu untuk berpikir mendalam. Isaac Newton menghasilkan banyak gagasan besar ketika ia menjauh dari keramaian. Bahkan Bill Gates memiliki kebiasaan mengambil waktu khusus untuk membaca dan berpikir tanpa gangguan. Lalu muncul pertanyaan, apakah dunia modern memang lebih cocok untuk orang ekstrovert? Atau apakah sejarah manusia perlahan mengubah cara kita menilai seseorang? Mungkin masalahnya bukan karena orang introvert kurang mampu. Mungkin aturan permainannya yang berubah. Hari ini, kita akan melihat perjalanan panjang itu, mulai dari revolusi industri, perubahan dunia kerja, sistem pendidikan, hingga munculnya teknologi modern. Semua hal itu perlahan membentuk cara kita melihat manusia, dan mungkin setelah memahami cerita ini, Anda akan melihat diri sendiri dengan cara yang berbeda. Sebelum kita mulai perjalanan ini, jika Anda menyukai cerita tentang sejarah, psikologi, dan bagaimana dunia membentuk cara manusia berpikir, subscribe channel You Cerita Lagi, karena di sini kita tidak hanya membahas apa yang terjadi, tetapi mengapa sesuatu bisa terjadi. Sekarang, mari kembali ke masa lalu, ketika dunia belum mengenal kantor modern. Bayangkan Anda hidup sekitar 300 tahun yang lalu. Saat itu, belum ada gedung kantor, belum ada rapat mingguan, belum ada wawancara kerja, belum ada presentasi, dan belum ada CV untuk menjelaskan siapa diri Anda. Sebagian besar manusia hidup dalam komunitas kecil. Seorang petani bekerja bersama keluarganya. Seorang pengrajin membuat barang dengan kemampuan yang dipelajari bertahun-tahun. Seorang pemburu bertahan hidup dengan pengamatan dan kesabaran. Dalam dunia seperti itu, nilai seseorang lebih banyak terlihat dari apa yang ia lakukan, bukan dari seberapa baik ia menjelaskan dirinya. Seorang pembuat alat yang jarang berbicara tetap dihormati jika hasil kerjanya berkualitas. Seorang petani yang tenang tetap dianggap penting jika mampu menghasilkan panen. Seorang pemikir yang lebih suka mengamati bisa menjadi sumber keputusan penting bagi kelompoknya. Karena pada masa itu, manusia tidak terlalu membutuhkan kemampuan untuk menjual diri. Mereka membutuhkan kemampuan untuk melakukan sesuatu. Tentu saja orang yang pandai berbicara tetap memiliki peran. Pemimpin membutuhkan komunikasi, pedagang membutuhkan komunikasi, diplomat membutuhkan komunikasi. Namun, menjadi orang yang paling terlihat tidak selalu berarti menjadi orang yang paling bernilai. Lalu apa yang berubah? Mengapa sekarang kemampuan berbicara, tampil, dan membangun koneksi menjadi sangat penting? Jawabannya dimulai dari sebuah perubahan besar. Sebuah perubahan yang mengubah cara manusia hidup. Namanya revolusi industri. Pada abad ke-18, dunia mulai berubah, mesin mulai muncul, pabrik mulai berkembang, kota-kota mulai membesar, dan manusia mulai meninggalkan pola hidup lama. Sebelumnya, banyak orang bekerja di lingkungan yang mereka kenal, keluarga, desa, komunitas kecil. Namun, pabrik menciptakan sesuatu yang baru. Untuk pertama kalinya, manusia dalam jumlah besar harus bekerja bersama orang asing. Bayangkan perubahan itu. Seseorang yang sebelumnya bekerja sendiri sebagai pengrajin, kini masuk ke dalam sistem besar. Ada jadwal, ada target, ada aturan, ada atasan, dan ada ratusan orang yang harus bekerja bersama. Dunia baru membutuhkan kemampuan baru, kemampuan mengatur orang, kemampuan memberi instruksi, kemampuan menjelaskan ide, kemampuan bekerja dalam kelompok. Komunikasi mulai memiliki nilai ekonomi, bukan karena manusia tiba-tiba lebih suka berbicara, tetapi karena dunia mereka berubah. Dunia baru membutuhkan cara baru untuk bekerja. Perubahan ini juga masuk ke sekolah. Sekolah mulai mempersiapkan manusia untuk dunia industri. Anak-anak tidak hanya belajar membaca dan berhitung,
Mereka juga mulai belajar berdiskusi, bekerja dalam kelompok, menyampaikan pendapat, dan tampil di depan orang lain. Semua kemampuan itu sebenarnya sangat berguna, namun ada efek samping yang muncul. Sistem mulai lebih mudah melihat orang yang aktif, orang yang cepat berbicara, orang yang berani tampil, karena sesuatu yang terlihat lebih mudah dinilai. Dan perlahan, masyarakat mulai menganggap orang yang terlihat percaya diri sebagai orang yang lebih mampu. Padahal keduanya tidak selalu sama. Seseorang bisa sangat pintar, tetapi membutuhkan waktu untuk berbicara. Seseorang bisa memiliki ide besar, tetapi tidak nyaman menjadi pusat perhatian. Namun dunia yang semakin cepat mulai lebih menghargai sesuatu yang mudah terlihat. Dan perubahan berikutnya tidak terjadi di pabrik, tetapi di dalam cara manusia melihat kesuksesan. Pada awal abad ke-20, dunia kembali berubah. Kota semakin besar, perusahaan semakin kompleks, persaingan semakin ketat, dan manusia mulai hidup dalam lingkungan yang berbeda. Dulu, seseorang membangun reputasi melalui hubungan yang panjang. Tetangga mengenalnya, keluarganya mengenalnya, komunitasnya mengenalnya. Orang dinilai dari perjalanan hidupnya, dari karakter, dari tanggung jawab, dari konsistensi. Namun, dunia modern membawa perubahan baru. Banyak orang pindah ke kota besar, bekerja dengan orang yang belum dikenal, dan bersaing dengan banyak orang yang memiliki kemampuan serupa. Dalam kondisi seperti ini, manusia mulai membutuhkan sesuatu yang baru, kemampuan memperkenalkan dirinya sendiri. Seseorang tidak hanya harus memiliki kemampuan, ia juga harus mampu menunjukkannya, tidak cukup hanya bekerja keras. Ia harus bisa menjelaskan hasil kerjanya, tidak cukup hanya memiliki ide, ia harus bisa membuat orang lain percaya pada idenya. Dalam buku Quiet, The Power of Introverts in a World That Can't Stop Talking, Susan Cain menjelaskan sebuah perubahan budaya. Masyarakat modern perlahan bergeser dari budaya yang menghargai karakter menuju budaya yang semakin menghargai kepribadian yang terlihat. Sederhananya, dunia mulai lebih memperhatikan orang yang terlihat percaya diri, orang yang mudah menarik perhatian, orang yang mampu membuat kesan pertama. Dan perubahan ini menciptakan tantangan baru bagi banyak introvert. Bayangkan dua orang mengikuti wawancara kerja. Orang pertama memiliki kemampuan yang sangat baik. Ia teliti, ia memiliki banyak ide, namun ia membutuhkan waktu untuk berpikir. Orang kedua, kemampuannya cukup baik, tetapi ia sangat percaya diri. Ia berbicara dengan cepat, ia mudah membangun hubungan. Siapa yang lebih mudah diingat? Seringkali orang kedua, bukan karena dia selalu lebih hebat, tetapi karena manusia sering menilai sesuatu dari apa yang terlihat. Dan inilah alasan mengapa banyak orang introvert merasa dunia modern kurang memahami mereka. Bukan karena mereka tidak memiliki nilai, tetapi karena nilai mereka sering tidak langsung terlihat. Namun, apakah itu berarti introvert kalah? Jawabannya tidak, karena mungkin selama ini kita salah memahami apa arti menjadi introvert. Selama bertahun-tahun, banyak orang melihat introvert sebagai lawan dari extrovert, seolah-olah keduanya sedang berlomba. Siapa yang lebih baik, siapa yang lebih sukses. Padahal itu bukan cara yang tepat melihatnya. Psikolog Swiss, Carl Jung, memperkenalkan konsep introvert dan extrovert. Konsep ini menjelaskan bagaimana seseorang berhubungan dengan dunia. Perbedaannya bukan tentang siapa yang lebih pintar, bukan tentang siapa yang lebih berani, tetapi tentang bagaimana seseorang mendapatkan energi dan memproses informasi. Orang introvert biasanya lebih nyaman dengan waktu untuk berpikir, lingkungan yang tenang, kesempatan untuk mendalami sesuatu. Sementara orang ekstrovert sering mendapatkan energi dari interaksi sosial, diskusi, lingkungan yang aktif, dan keduanya memiliki kekuatan. Bayangkan sebuah tim yang sedang membangun perusahaan. Ada seseorang yang pandai membuka hubungan. Ia mampu melakukan presentasi, ia mampu menjelaskan visi. Kemampuan itu sangat penting. Namun ada juga seseorang yang bekerja lebih tenang. Ia menganalisis data, mencari masalah, memikirkan kemungkinan, melihat sesuatu yang belum terlihat oleh orang lain. Orang seperti ini juga sangat penting. Karena dunia tidak hanya membutuhkan orang yang berbicara. Dunia juga membutuhkan orang yang berpikir mendalam. Banyak bidang membutuhkan kemampuan fokus panjang, penelitian, menulis, pemrograman, desain, analisis, dan berbagai pekerjaan kreatif lainnya. Masalah sebenarnya bukan introvert atau extrovert. Masalahnya, kita sering memakai satu ukuran untuk semua manusia. Kita menganggap orang yang paling terlihat adalah orang yang paling berharga. Padahal, tidak semua kontribusi besar harus dilakukan di depan panggung.
Banyak perubahan besar dalam sejarah lahir dari tempat yang sunyi, dari seseorang yang membaca, mengamati, dan berpikir. Menariknya, teknologi modern mulai mengubah aturan lama. Dulu, untuk menyebarkan ide besar, seseorang membutuhkan panggung, membutuhkan koneksi, membutuhkan kemampuan tampil. Namun hari ini, dunia berubah. Seseorang bisa membuat aplikasi dari kamar tidurnya, menulis buku tanpa harus terkenal sebelumnya, membuat video edukasi tanpa harus berada di televisi, membangun komunitas tanpa harus berada di ruangan yang sama. Internet memberikan ruang bagi lebih banyak tipe manusia. Sekarang, yang semakin dihargai bukan hanya siapa yang paling keras berbicara, tetapi siapa yang memiliki sesuatu yang bernilai untuk dibagikan. Dan mungkin ini adalah kabar baik bagi orang-orang yang suka bekerja dalam diam, karena dunia mulai mengingat kembali sesuatu, bahwa ide yang baik tidak selalu datang dari orang yang paling banyak bicara. Jadi, apakah dunia modern sengaja dibuat untuk menyulitkan introvert? Tidak. Sejarah menunjukkan bahwa perubahan ekonomi dan sosial membuat kemampuan tertentu menjadi semakin bernilai. Ketika manusia berpindah dari komunitas kecil menuju dunia industri, kemampuan komunikasi menjadi semakin penting. Ketika dunia menjadi semakin kompetitif, kemampuan memperkenalkan diri menjadi semakin dihargai. Namun, itu tidak berarti satu tipe manusia lebih baik daripada tipe lainnya. Mungkin selama ini pertanyaannya bukan mengapa saya tidak seperti orang lain, tetapi bagaimana saya menggunakan cara kerja saya sendiri untuk memberikan nilai. Karena dunia tidak hanya membutuhkan orang yang berdiri di atas panggung. Dunia juga membutuhkan orang yang bekerja di belakang layar. Orang yang menganalisis, orang yang menciptakan, orang yang menemukan sesuatu baru. Dan terkadang, perubahan terbesar dalam sejarah tidak dimulai dari seseorang yang sedang berbicara, tetapi dari seseorang yang sedang berpikir dalam diam. Jika Anda menikmati cerita seperti ini, subscribe UCL, Belajar Lewat Cerita. Karena setiap minggu kita akan membahas sejarah, psikologi, dan ilmu pengetahuan. Bukan hanya untuk mengetahui apa yang terjadi, tetapi untuk memahami mengapa dunia menjadi seperti sekarang. Sampai jumpa di cerita berikutnya.